Awal film memperlihatkan seorang ketua gangster bernama Sam yang saat ini baru saja keluar dari penjara. Diberitahu kalau Sam ini adalah seorang ketua gangster paling brutal, bahkan ia adalah sosok paling ditakuti oleh para gangster lain yang ada di Amerika. Ketika Sam keluar, rupanya ia sudah dijemput oleh istrinya yang sudah lama tidak bertemu. Karena otong Sam sudah sangat lama tidak diasah, ia pun langsung mengahak-ahak istrinya di dalam mobil. Setelah itu, Sam beserta istrinya langsung pulang ke rumah. Sesampainya di sana, sang istri menasehati Sam agar sebaiknya ia berhenti menjadi ketua gangster dan lebih baik bertaubat. Namun, Sam malah tidak terima dan balik memarahi istrinya tersebut. Untuk menenangkan pikirannya, Sam pergi ke bar langganannya karena sudah lama sekali ia tidak datang ke tempat itu. Sesampainya di sana, Sam langsung disambut baik oleh wakil ketua gangsternya yang bernama Donnie. Sam pun langsung menceritakan tentang istrinya yang memaksa dirinya agar bertaubat. Mendengar hal tersebut, Donnie malah memberikan Sam barang haram agar dirinya bisa sejenak melupakan semua permasalahannya. Keesokan harinya terlihat istri Sam dan putrinya yang sedang beribadah di gereja. Sementara Sam sendiri malah berniat akan merampok bos mafia bersama Donnie. Dengan cepat Sam langsung melakukan aksinya dan menyiksa bos mafia tersebut. Si bos mafia yang ketakutan, ia pun hanya bisa pasrah sambil memberikan semua uangnya beserta barang haram yang ia miliki. Setelah itu Sam dan Donnie bergegas pergi dari rumah si bos mafia. Namun ketika di tengah perjalanan, Sam melihat ada satu pria yang meminta pertolongan. Sam pun berniat membantu pria tersebut, namun ternyata pria itu adalah begal yang langsung menodong Donnie dengan senjata. Sam yang bukan kaleng-kaleng, tentu ia balik menyerang begal itu sampai membuatnya tewas. Setelah menghabisi si begal, entah kenapa Sam selalu tidak tenang dan dihantui rasa bersalah. Hingga di waktu yang sama Sam didatangi oleh sang istri. Di sini sang istri mengatakan mungkin saat ini sudah saatnya untuk Sam bertobat karena itu akan membuat hidup Sam jauh lebih tenang. Pada akhirnya Sam mau menuruti perkataan sang istri dan mereka langsung pergi ke gereja. Sesampainya di gereja, Sam meminta pengampunan, bahkan ia sampai dibaptis karena dari kecil ia belum pernah dibaptis. Mulai dari sini Sam baru merasakan ketenangan dan ia berjanji akan hidup lebih baik lagi. Hari-hari berikutnya Sam mencoba bekerja di suatu proyek bangunan demi mendapatkan uang yang halal. You do good work. 2 hari kemudian Sam mendatangi Donnie, wakil ketua gangsternya, di bar langganan mereka. Di sini Sam mengatakan kalau mulai sekarang dirinya sudah tidak akan menjadi ketua gangster lagi karena ia sudah tobat. Mendengar hal itu, Donnie hanya bisa mensupport saja apa yang akan Sam lakukan. Namun Donnie meminta maaf karena dirinya belum bisa bertobat seperti Sam. Keesokan harinya terlihat Sam sedang berkumpul dengan istri beserta putrinya. Di sini Sam melihat berita di TV yang mengabarkan jika sebentar lagi akan ada badai tornado di kota Sam. Hingga tak lama kemudian badai tornado pun datang dan Sam langsung melindungi istri dan putrinya. Alhamdulillahnya Sam dan keluarga berhasil selamat. Namun rumah mereka harus hancur akibat badai tornado yang ganas barusan. Sam pun hanya bisa pasrah dan ia berniat akan membetulkan rumahnya sendiri. Tak lama Sam didatangi oleh bos proyek yang menawari Sam pekerjaan. Sam diminta untuk menjadi mandor proyek dan upahnya Sam akan diberikan rumah baru. Mendengar hal tersebut tentu Sam langsung menyetujui tawaran itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat Sam yang sudah berhasil menjadi mandor proyek. Bahkan sekarang Sam sudah mempunyai rumah baru dan ia akan membuka bisnis kontraktor sendiri. Keesokan harinya Sam dan istri mendatangi gereja untuk beribadah. Ketika sedang beribadah, pendeta di sana mendatangkan satu pendeta lain yang berasal dari Uganda untuk mengisi ceramah. Dalam ceramahnya itu, si pendeta menceritakan jika banyak sekali anak-anak yang membutuhkan bantuan di Uganda. Mereka semua yatim piatu karena orang tuanya sudah dibantai oleh kelompok pemberontak. Si pendeta berharap jika jemaat di sini ada yang mau menjadi relawan atau memberikan sedikit donasi untuk anak-anak Uganda. Like yours, half a world away, that desperately need your help. Keesokan harinya saat Sam sedang makan bersama keluarganya, tiba-tiba ia teringat dengan ucapan si pendeta yang menceritakan tentang anak-anak di Uganda. Di sini Sam pun berniat akan pergi ke sana lalu menjadi relawan yang akan membangunkan aula untuk anak-anak itu berlindung.
Istri beserta ibu Sam juga mendukung niat baik Sam hingga tanpa banyak cincong Sam berniat akan pergi ke sana besok hari. Singkat cerita, kini Sam sudah berada di Uganda dan ia telah resmi menjadi relawan yang akan membangunkan aula di sana. Ketika sedang bekerja, Sam didatangi oleh 2 tentara penjaga yang mengajak Sam mengobrol. Salah satu tentara ini bernama Deng Chucrao, ini orangnya. Di sini Chucrao sangat berterima kasih kepada Sam karena ia telah mau menjadi relawan pembangunan aula. Chucrao juga menceritakan jika markas pemberontak yang selalu membantai warga sipil berada di Sudan, sehingga Sam harus berhati-hati jika akan memasuki wilayah Sudan. Mendengar hal tersebut bukannya takut, namun Sam malah meminta Chucrao agar mengantarkannya ke Sudan karena ia ingin melihat langsung kondisi di sana. Pada akhirnya Chucrao pun bersedia untuk mengantarkan Sam. Di tengah perjalanan, Chucrao sempat bercerita kalau pemberontak sudah sangatlah kejam. Bahkan keluarga Chucrao juga harus menjadi korban mereka. Sam sangat prihatin dalam peristiwa itu dan semoga saja para pemberontak tersebut akan segera lenyap. Beberapa waktu kemudian, kini Sam dan Chucrao telah sampai di Sudan. Mereka langsung melihat tempat pengungsian warga sipil yang begitu sangat memprihatinkan. Banyak sekali warga yang terluka, bahkan setiap jamnya selalu ada saja yang tewas. Tentu saja hal itu disebabkan oleh para pemberontak yang selalu menyerang warga sipil tanpa belas kasihan. Kemudian Chucrao membawa Sam ke kamp militer penjaga untuk beristirahat sejenak. Malam harinya Chucrao menceritakan jika militer Uganda sangat ingin melawan pemberontak Sudan. Namun hal itu belum bisa dilakukan karena kurangnya persenjataan. Dan senjata mereka sudah ketinggalan zaman. Mendengar hal tersebut, Sam berjanji kalau sebisa mungkin ia akan membantu mereka semua. Keesokan harinya Sam dan Chucrao mendatangi salah satu desa yang baru saja diserang oleh kelompok pemberontak. Terlihat banyak sekali rumah yang terbakar beserta warga sipil yang terluka. Di waktu yang sama Sam melihat satu bocil yang sedang berlari, namun inilah yang terjadi. Ternyata bocil itu menginjak ranjau yang sudah ditanam oleh kelompok pemberontak. Tentu saja Sam tidak kuat melihat itu semua dan ia berjanji akan membalas semua perbuatan pemberontak tersebut. Keesokan harinya Sam terpaksa kembali ke Amerika untuk membicarakan ini semua dengan istrinya. Sesampainya di rumah, Sam langsung menceritakan tentang pemberontak yang sangat kejam dan ia berencana akan melawannya. Namun sang istri memohon agar Sam tidak melawan mereka dan sebaiknya Sam menolong saja para warga sipil yang menjadi korban. Semua ini sang istri lakukan karena dirinya tidak mau jika sampai harus kehilangan Sam. Mendengar hal tersebut, Sam pun mengerti dan ia berencana akan membuatkan gereja beserta aula lagi untuk para warga sipil Sudan yang menjadi korban. Satu minggu kemudian memperlihatkan Sam yang akan pergi lagi ke Sudan. Sam diantar oleh istri dan putrinya ke bandara, hingga Sam pun berangkat. Sesampainya di sana, Sam langsung disambut oleh Chucrao, si tentara penjaga dan para teman-temannya. Setelah itu, Sam membeli tanah karena ia akan membangun lagi aula untuk para warga sipil yang menjadi korban. Setelah tanahnya berhasil dibeli, Sam langsung mengajak para warga untuk bergotong royong membangun aula tersebut. Malam harinya ketika Sam akan tidur, tiba-tiba tempat itu diserang oleh kelompok pemberontak hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran awalnya Sam tidak mau ikut berperang. Namun karena pasukan Chucrao kewalahan, pada akhirnya Sam kembali membrutal dan membantai pasukan musuh satu persatu. Akibat bantuan Sam, sebagian pemberontak itu berhasil dihabisi, sedangkan sebagian lainnya melarikan diri. Namun karena peperangan itu membuat aula yang sedang dibangun dan aula yang sudah jadi menjadi hancur. Untungnya Sam tidak hilang semangat karena mulai hari itu juga Sam langsung membangun lagi aula beserta gereja untuk para warga. Beberapa minggu kemudian terlihat gereja dan aula yang dibangun Sam sudah jadi. Terlihat semua warga dan bocil yang menjadi korban sangat bahagia karena kini mereka mempunyai tempat berlindung yang layak. Di waktu yang sama tiba-tiba Chucrao dan pasukannya datang sambil membawa satu bocil yang terluka. Chucrao mengatakan jika para pemberontak baru saja menyerang desa sebelah hingga menelan banyak korban, salah satunya bocil ini. Mengetahui hal itu, Sam menjadi naik darah dan langsung pergi ke desa sebelah untuk memerangi para pemberontak tersebut. Sesampainya di sana, Sam langsung menyerang hingga terjadi peperangan.
Di tengah peperangan, Sam hampir tertembak oleh salah satu pemberontak. Namun untungnya ada satu bocil yang berhasil menghabisi pemberontak itu. Pada akhirnya Sam berhasil mengusir para pemberontak tersebut dan menyelamatkan warga desa yang ada di sana. Keesokan harinya Sam memutuskan pulang ke Amerika karena dirinya sudah habis perbekalan. Sesampainya di sana, Sam mendatangi gereja lalu berpidato di gereja tersebut. Di sini Sam menceritakan semua kekejaman pemberontak yang ada di Sudan. Sam juga meminta semua jemaat untuk memberikan donasi seikhlasnya, yaitu untuk menolong para warga sipil yang menjadi korban. Keesokan harinya Sam mendatangi bos proyek yang dulu pernah memberikan pekerjaan kepada Sam. Ternyata Sam berniat untuk meminjam uang dan uang itu akan dibelikan persenjataan untuk berperang di Sudan. Si bos proyek itu akan memikirkannya dulu dan Sam diminta datang ke rumahnya sore ini. Sore harinya memperlihatkan Sam dan istrinya yang mendatangi rumah si bos proyek. Sam sangat berharap jika si bos proyek itu akan meminjamkan uang 2 juta dolar untuk dirinya membeli persenjataan. Namun di sini si bos proyek malah memberi uang kepada Sam 500 dolar dan ia ikhlas jika Sam tidak menggantinya. Jelas Sam merasa terhina sehingga ia bergegas pergi dari sana. Tak ada pilihan lain, akhirnya Sam nekat menjual semua perhiasan sang istri dan ia juga menjual mobil kesayangannya. Setelah uangnya terkumpul, Sam langsung membeli persenjataan lalu ia berangkat ke Sudan. Sesampainya di sana, Sam bertemu dengan jenderal tentara atasan Cucrao. Di sini si jenderal sangat berterima kasih kepada Sam karena ia sudah banyak sekali membantu warga dan militer. Keesokan harinya Sam dan Cucrao mendatangi desa sebelah karena di sana ada beberapa bocil yang sedang disandra oleh para pemberontak. Sesampainya di desa tersebut, pasukan pemberontak langsung melesatkan tembakan hingga membuat satu rekan Cucrao harus gugur. Sam yang melihat hal itu, ia pun langsung membalas serangan dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya Sam berhasil melenyapkan sebagian pemberontak itu dan menyelamatkan para bocil yang disandra. Malam harinya Sam dan Cucrao melakukan patroli ke setiap desa. Namun di tengah perjalanan mereka harus dikepung oleh pasukan pemberontak hingga terjadi lagi aksi peperangan. Namun pada akhirnya Sam berhasil meratakan mereka semua. Di sini Sam juga menemukan banyak sekali bocil yang sedang disekap di suatu lubang, hingga Sam langsung menyelamatkan mereka. Beberapa hari kemudian Sam terus saja melakukan patroli bersama Cucrao. Hingga di suatu waktu ia melihat ada seorang relawan lain yang membawa obat-obatan sedang dikepung oleh kelompok pemberontak. Dengan sigap Sam langsung menghabisi para pemberontak tersebut. Malam harinya Cucrao memberitahu Sam jika besok pagi mereka berniat akan menyerang kelompok pemberontak di markasnya. Cucrao meminta agar sebaiknya Sam tidak ikut karena ia sudah terlalu banyak berkorban untuk mereka. Mendengar hal tersebut tentu Sam menolak karena bagaimanapun yang terjadi Sam tetap akan ikut menyerang. Setelah itu Sam menghubungi sang istri dan putrinya. Di sini Sam meminta maaf jika selama ini ia banyak salah. Sam juga meminta sang istri agar selalu mendoakan Sam karena besok ia akan ikut berperang. Keesokan harinya terlihat Sam dan pasukan Cucrao yang sudah dalam perjalanan untuk menyerang markas pemberontak. Sesampainya di sana mereka langsung menggempur markas pemberontak itu dan inilah aksinya. Setelah cukup lama berperang, pada akhirnya pasukan Cucrao dan Sam berhasil meratakan mereka semua. Kemudian Sam langsung mengevakuasi semua warga yang disekap di markas pemberontak itu. Kini Sam telah benar-benar berhasil menyelamatkan warga Sudan dari kekejaman pemberontak. Tak ada satupun pemberontak yang tersisa karena semua telah Sam dan Cucrao ratakan. Kemudian film pun tamat.